Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya ikhwani, ana sekarang berada di Cilacap bersama Ustadz Iqbal. Silahkan perkenalan. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Rosid, ya. Asli Banten. Nah, tepatnya di kota Serang, Banten. Terus belajar di Aroyah. Pernah belajar ya tahun 2016 sampai tahun 2018. Terus lanjut Universitas Ibnu Khaldun Bogor dan ketemu bersama calon istri di Bogor. Jurusan apa waktu itu? Jurusan Ekonomi Syariah. Oke. Kalau istri jurusan akuntansi. Oke. Nah, ya gitu. Akhirnya menikah saya semester 5 dan istri udah lulus. Oh iya. Iya. Dan sekarang saya ada di kampung halamannya istri. Ya, jadi berdakwah di sini. Jadi itu apa mungkin cerita awal bisa ke Cilacap ya? Iya. Tapi setelah Ibnu Khaldun, apakah langsung ke Cilacap? Kemana dulu? Langsung sini. Jadi lulus tahun 2022 Desember ya, wisuda. Awal tahun 2023 langsung ke sini. Oh, tapi sempat ngajar di yang lain? Iya, di Bogor ketika kuliah ngajar di yang lain. Oh, ketika kuliah ngajar di mana? Di An'amta Syamila. Di An'amta Syamila sambil kuliah. Terus ke Cilacap. Ya. Kenapa bisa mau ke Cilacap? Sebenarnya ingin ingin mengetahui lebih dalam lah Cilacap, karena saya merantau daerah Banten, daerah Jawa Barat kan, Sukabumi, Bogor. Nah, ingin lebih jauh ke Cilacap. Gitu. Jadi pengen lebih tahu juga Cilacap tuh budaya orang Jawa Tengah tuh kayak gimana. Pengen menambah pengalaman juga kan. Dan sekarang kita berada di Ponpes Insan Mulia Muhammadiyah ya. Iya, Pondok Pesantren Insan Mulia. Ini kita lagi di kelasnya Ikhwah. Jadi ceritanya bisa ngajar di sini gimana? Ke Cilacap dulu atau dapat pondok dulu? Iya, ikut mertua dulu. Terus? Jadi tinggal di rumah mertua. Jadi ikut mertua, tinggal mertua, nggak langsung ngajar sih. Nggak langsung ngajar. Jadi awal tahun itu ngikut mertua karena mertua itu seorang pedagang ya, punya toko lah. Jadi saya ikut belajar bantu, sekaligus juga belajar berdagang dengan mertua. Jadi selama 6 bulan. 6 bulan tuh belum ngajar di mana-mana jadi. Belum, jadi cuma di toko aja dari pagi, siang istirahat sampai malam di toko. Iya, jadi kan belajar bagaimana sirkulasi barang masuk, barang yang cepat laku, terus barang expired itu harus rajin gitu kan. Terus jadi toko itu harus bersih, terus bagaimana cara menyambut customer, terus kalau misalkan barang yang selalu habis itu apa aja, jadi jangan sampai barang itu ada habis. Nah, ketika barang habis, sebelum habis harus udah stok. Pokoknya yang laku, berarti kalau misalkan barang yang item-item yang laku, yang cepat laris, nah itu stoknya lebih banyak. Nah gitu. Jadi banyaklah ilmu bisnis yang didapat ya? Ya, alhamdulillah banyak. Jadi learning by doing, belajar dengan praktek. Ya. Nah, akhirnya bisa ngajar di sini gimana? Nah, jadi kan mertua kan punya toko juga, jadi salah satu donatur di sini juga. Oh gitu. Iya, terus ketika jajarannya ada pengurus yang silaturahim, kan tahu donatur tuh punya mantu. Nah, mantunya pernah belajar di mana gitu kan. Ya, ditariklah. Nah, ya suruh mengajarlah di sini. Sebagai apa? Ya, sebagai pengajar bahasa Arab. Pengajar bahasa Arab, jabatannya apa? Awal-awal hanya mengajar saja, tapi semester awal, terus semester 2 itu ditarik untuk untuk menjadi wakil mudir di sini, terus juga sebagai mengurusi keuangan juga, bendara juga ya. Jadi ketika semester pertama cuma ngajar bahasa Arab, dan semester 2 ternyata ditambah kewajibannya gitu. Terus juga bukannya itu, ternyata diamanahkan sebagai memegang halakoh juga, halakoh tahfiz pagi malam gitu. Jadi semester 2
begitu. Nah, kehidupan dakwah gimana? Awalnya bisa ngisi di masyarakat Cilacap tuh gimana? Jadi karena di sini Pondok Pesantren Insan Mulia Muhammadiyah, nah ini ada gelarnya Muhammadiyah, berarti afiliasinya ke sana tuh. Okay. Nah, jadi kalau di Cilacap itu terutama di Gandung Mangu itu masyarakatnya kalau organisasinya tidak Muhammadiyah ya Nahdlatul Ulama. Nah, jadi afiliasi masjid-masjid bisa ngisi misalkan kajian di masjid-masjid ya masjid-masjid Muhammadiyah. Nah, karena saya ngajarnya di Muhammadiyah. Ya, kan setelah aktif semester 2 ketemu Ramadan. Nah, itu saya ngisi di masjid-masjid Muhammadiyah se-Kecamatan Gandung Mangu. Jadi ada beberapa masjid Muhammadiyah alhamdulillah ngisi kultum gitu. Berapa total di satu kecamatan tuh Masjid Muhammadiyah? Kurang lebih ya 10 lah. Oh, dan itu anta isi selama Ramadan. Jadi istilahnya awal kelilingnya Ramadan. Iya, awal kelilingnya Ramadan. Oh. Gitu. Setelah itu, nah, setelah itu baru semuanya kenal itu siapa saya gitu kan. Kenal. Nah, oleh karenanya puncaknya di Idul Fitri. Idul Fitri ana disuruh ngisi khutbah Idul Fitri di lapangan Kecamatan Gandung Mangu. Masya Allah. Nah itu. Ini anak punya cuplikannya nih, anak tampilin. La alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Nah, setelah itu ya anta dikenal dan akhirnya anta pun bisa istilahnya menawarkan orang lain yaitu ana gitu ya ke masjid-masjid yang memang anta udah dikenal di situ. Yeah. Nah, ada yang menarik dari cerita kita tadi. Jadi anta di sini banyaklah ngisi khutbah kan? Kalau sebelum-sebelumnya di Bogor pernah nggak atau di mana gitu pernah nggak? Atau di Cilacap baru pertama? Kalau iya baru pertama di Cilacap. Nah, kan sebelumnya merantau menuntut ilmu ya. Jadi hanya belajar, fokusnya belajar. Nah, baru menuai buahnya, menuai hasilnya di sini. Jadi ngisi. Selama di Bogor sih belum pernah. Pernah sih, pernah ngisi kajian memang badal. Oh, badal. Badal di Bogor pernah ngisi. Badal aja. Jadi aktifnya ya baru-baru ini, baru awal tahun 2024 inilah ngisi-ngisi kajian gitu. Dan di Bogor pernah anta coba untuk kayak ngisi khutbah atau yang lain, mencoba datang ke masjid? Di tempat saya tinggal itu pernah saya coba, tapi ditolak. Gimana? Cobanya gimana? Dicoba berbicara kepada ketua RT dan DKM, tapi tidak mengizinkan. Kenapa? Gimana ngomongnya? Oh, iya Ustaz, insya Allah kan saya sudah belajar banyak ya. Kalaupun saya sudah belajar banyak, nanti saya ingin mengimplementasikan apa yang setelah saya belajar di masjid ini gitu. Terus. Terus untuk ngisi khutbah Jumat gitu kan. Karena khutbah Jumat di sana itu tanpa bahasa Indonesia, yang disampaikan itu aja gitu. Pernah nyoba yang setiap kali khotib Jumat itu pernah nyoba pakai bahasa Indonesia, ya kurang enak lah didengarnya gitu. Maka saya pengen nyoba, nah tapi ditolak. Katanya alasannya yang ngisi khutbah Jumat adalah yang mukim. Nah padahal saya mukimnya 2 tahun di situ, tapi termasuk safar katanya. Gitu anggapan kiai situ begitu. Jadi pernah nyoba khutbah bahasa Arab ya, ada memang ulama yang bilang harus full bahasa Arab, tapi itu minoritas. Ada juga yang bilang yang bahasa Arab hanya rukunnya saja. Ya bermacam-macam, tapi ya kita kan khutbah tuh pengen ada isinya. Jadi mungkin anta berangkat dari kekritisan, jadi anta jadi makmum. Terus kok bisa anta memberanikan diri menawarkan, gimana ceritanya? Karena ya namanya masyarakat ya perlu namanya edukasi gitu kan. Jadi Jumat itu khutbah Jumat adalah merupakan suatu yang kesempatan yang emas. Ketika memang ada yang berbicara pun
ya fala Jum'at lah kan gitu kan. Jadi semuanya harus mendengarkan apa yang dikatakan khotib. Nah makanya itu apa ya, peluang emas untuk menyampaikan kebaikan di situ. Makanya saya memberanikan diri. Jadi ya ikhwah, jadi jarang ya orang yang kayak Ustadz Iqbal nih yang menawarkan diri. Sebenarnya anak pun punya pengalaman begitu. Anak balik kampung, balik ke rumah dalam kondisi khotib yang menurut anak dan mungkin semua anak pondok bisa menilai gitu. Gimana yang namanya orang awam gitu. Orang awam, penuntut ilmu pun bukan, gimana khutbahnya. Pernah suatu kali ana beres khutbah, ana datangi ketua DKM-nya, ana ngobrol. Kalau ana kata-katanya, Pak, saya sudah pulang dari pondok. Kalau misalnya butuh khotib, insya Allah saya siap. Tapi ya nggak ada setelah itu panggilan, jadi ya udah. Sama Nah, ya. dan Anda juga sebenarnya dapat inspirasi dari Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid itu pernah cerita di salah satu ceramahnya bahwa beliau tuh menawarkan diri. Jadi di Makassar kalau nggak salah dia cerita, ada dia jadi makmum, dia pulang dari Madinah, dia jadi makmum sholat Jumat, dia temukan khotibnya tuh ya seperti itulah. Katakanlah tidak berkualitas atau bahkan tidak sah khutbahnya karena tidak memenuhi rukun-rukun. Akhirnya beliau Ustadz Khalid itu datangi ketua DKM dan menawarkan diri. Jadi kata-katanya kurang lebih yang anak contoh barusan. Jadi kalau butuh khotib, insya Allah saya siap. Nah dan Ustadz Khalid setelah itu akhirnya dijadwalkan di masjid tersebut. Nah jadi mungkin inspirasi buat teman-teman, tidak salah kok kita selaku lulusan pondok yang kita ya sudah belajar, apalagi kita sudah belajar bahasa Arab, kita punya hafalan Al-Quran, kita lihat orang awam, ya kita bisa menilainya bagaimana khutbahnya. Tidak salah untuk kita mencoba untuk menawarkan diri. Dan Ustadz Iqbal ini mencoba dan ditolak, anak mencoba dan ditolak, tapi alhamdulillahnya ada masjid-masjid lain yang menerima kita. Oke, sekarang suka duka dakwah di Cilacap, silahkan. Sukanya dulu deh. Kalau suka itu ya ini ya, jadi antisipasinya terutama saya di sini warga Muhammadiyah tuh antusiasnya lumayan bagus ya. Santri-santrinya pun di sini nurut-nurut, nggak ada yang bandel apa gimana. Jadi nurut-nurut alhamdulillah. Ya kalau misalkan terus juga takzimnya ke guru, ke asatidz itu bagus juga. Itu sukanya. Jadi responnya juga bagus. Kalau dukanya ada yang bisa diceritain? Ya kalau dukanya kan di sini apa ya, dibilang pelosok ya, jauh dari kota. Oh iya. Kan. Dan untuk SDM di sini pun ya sangat memprihatinkan kalau misalkan untuk jadi ini ya. Kurang SDM. Kurangan SDM juga. Terus kalau misalkan di sini emang harus berjuang. Jadi kalau misalkan di sini ya jangan nyari cuan gitu. Kan? Ya mungkin ada. Tapi memang iya, jadi kebanyakan di sini ya ada penghasilan lain. Jadi nggak jadi di sini penghasilan lain. Jadi masuk gitu. Antum juga alhamdulillahnya ada penghasilan lain ya. Alhamdulillah ada penghasilan lain. Jadi nggak, kalau misalkan untuk di sini aja ya berdakwah. Tadi berdakwah. Oke, adakah momen dalam entah saat antum ngisi atau saat antum di dunia dakwah, momen yang tidak terlupakan di Cilacap nih? Ya mungkin karena ini yang pertama kali bisa ngisi di masjid-masjid dan ujungnya itu kemarin ya khutbah Idul Fitri itu. Nah itu mungkin momen yang nggak terlupakan kan ketika ada yang merekam, karena saya hampir nggak pernah merekam kajian apa khutbah Jumat apa kultum, nggak pernah ngerekam. Nah itu ada yang merekam. Nah ternyata saya bisa ngisi. Nah saya share linknya tuh. Nah dilihat oleh orang tua saya. Nah orang tua sih bangga sekali. Ternyata bisa. Masya Allah. Iya kan, mengisi khutbah Idul Fitri tanpa teks. Dan tanpa teks. Tanpa teks. Kenapa bisa tanpa teks gitu? Ya emang ya dipersiapkan sebenarnya. Ya kan ada apa namanya? Ya poin-poinnya ada lah. Kalau misalkan untuk dalil, hafalan dan sebagainya kan udah pesantren belasan tahun kan, gitu. Jadi tinggal mengasah-ngasah aja gitu.
Jadi kenapa bisa tanpa teks ya udah ada persiapan belasan tahun kan mondok itu sebagai persiapan sebenarnya, bukan ketika hari H persiapan, nggak bisa. Dia belajar dulu lama, nah baru bisa. Jadi mungkin belasan tahun, nah itu ujungnya di situ tuh, jadi bisa. Itu sih puncaknya yang tidak terlupakan. Nah, oke, jadi saat entah khutbah Idul Fitri atau khutbah Jumat itu nggak pernah pakai teks? Enggak. Dan itu awal persiapannya gimana? Coba misalnya Anta mau khutbah minggu depan, sekarang yang Anta lakuin apa? Ya mungkin cari judulnya, poinnya. Poinnya Judul dulu, terus ayat Quran yang berkaitan. Nah gimana nyarinya? Cara nyarinya? Ya kan ada di Google. Oke, Google. Kan Google kan misalnya ayat apa? Sekarang kasih satu judul. Contohnya tentang cobaan misalkan. Kan tentang cobaan. Nah, cobaan carilah di Google ayat berkaitan dengan cobaan. Oh. Nah, kan Nabi di surat Al-Ankabut ayat awal-awal, terus juga di di Al-Baqarah kan di juz 2 tuh ada tentang bagaimana kita menghadapi cobaan. Kan di situ kan ada. Nah, kalau hafalan gimana? Udah pernah hafal. Jadi memang tinggal memungkinkan aja, tinggal melancarkan. Jadi kalau dalil-dalil itu, dalil-dalil Quran, dalil-dalil hadis saya udah pernah hafal. Jadi kalau misalkan ada jadwal, tinggal murojaah, mengulang-ulang, nah itu ngisi. Nah, gitu. Tentuin judul, cari ayat berkaitan, udah dapet ayat yang berkaitan kan dimungkinin. Terus setelah itu apa lagi? Setelah itu, ya saya biasanya tulis tangan. Jadi nulis juga. Nulis juga. Oh, khutbah Idul Fitri juga ditulis dulu. Ditulis tangan. Oh. Jadi apa yang saya sampaikan, saya tulis tangan. Oh. Jadi bagaimana supaya lancar gitu. Jadi latihannya bukan sekali 2 kali, bisa sampai 10 kali. Walaupun udah hafal dalilnya, udah hafal hadisnya, apa yang mau disampaikan itu tulis tangan. Oh, jadi Anta misalnya tarik dulu ayat itu yang dapat dari Google tuh tadi ayat tentang cobaan, buka tafsirnya, hadisnya. Buka tafsir dulu. Iya, dan lain sebagainya. Terus ditulis apa yang mau disampaikan. Apa yang mau disampaikan. Sampai beres. Sampai beres. Oke, setelah beres itu dihafal atau gimana? Ya dihafal. Oh, dihafal dulu. Dihafal, terus dilatihnya gimana? Ya dilatih latihan sendiri. Jadi bisa sampai 5 kali sampai 10 kali. Latihan sendiri itu ngomong sendiri? Ya ngomong sendiri. Di mana? Di kamar? Iya bisa di kamar. Istri lihat? Istri lihat. Telepon istri. Ya selalu komen kalau misalnya ini kurang kayak gini. Oh gitu. Iya. Jadi ada kritik di situ. Iya, ini kurang ini gitu. Misalnya inget gak kritik istri yang Anda inget? Pernah ngebetulin apa atau nasihatin apa? Ngasih masukan apa gitu? Ya masukannya ya mungkin terlalu panjang gitu. Kalau misalnya panjang, jadi disingkatkan lagi. Misalkan kalau khutbah Jumat 15 menit, kalau 20 menit kepanjangan gitu. Misalkan gitu komennya. Oh, jadi Anda tuh kayak biasa berdiri terus kayak khutbah di depan gitu. Iya. Tapi ini dilatih depan cermin enggak? Enggak. Oh, enggak. Ya depan anak sama istri aja gitu. Masya Allah. Gitu. Jadi itu ya ikhwah, bener ya kurang lebih sama lah caranya kayak Ana juga begitu. Tapi mungkin bedanya kalau Ana termasuk yang malas nulis atau Ana. Jadi begitu, Ana juga tentuin judul dulu. Kalau Ana udah nentuin judul, terus cari ayat yang berkaitannya sama di Google, ayat yang berkaitan atau hadis yang berkaitan. Terus yang Ana mungkin beda dengan Iqbal, atau mungkin Iqbal pun melakukan, Ana mah cari referensi di YouTube khutbah dengan judul yang sama. Karena kayak Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid atau Ustadz yang lain itu khutbahnya semuanya di YouTube. Misalnya Ana mau khutbah tentang membangun rumah di surga, Ana cari di YouTube membangun rumah di surga Ustadz Syafiq atau Ustadz Khalid atau Ustadz Nuzul, Ana tontonin itu. Nah, jadi itulah yang Ana sering dengar, sehingga pas penjelasan tuh tidak jarang keluar ya penjelasan beliau-beliau, ya penjelasan mereka para asatidz yang Ana dengar di YouTube, itulah yang keluar di khutbah Ana. Itulah jadi langkah-langkah antum kalau mau berkhutbah tanpa teks. Jadi bisa kita persiapkan, bisa kita hafal, ya kita tidak terus bergantung sama teks, itu bisa dilatih. Bukan begitu? Oke, sekarang terakhir nasihat untuk pemirsa, silahkan. Apa aja lah. Oke. Untuk teman-teman ya, jadi dunia dakwah itu luas.
ya, bukan hanya di mimbar tapi di media dan lain sebagainya. Jadi tentukanlah ladang dakwah antum semua. Ya mungkin kalau kami ini memang jalur dakwahnya di mimbar-mimbar, mungkin ada jalur dakwah yang tidak kelihatan ya, termasuk di bidang media ya, mungkin di bidang perdagangan, perniagaan. Nah itu juga bisa sebagai ladang dakwah. Jadi itu aja. Itu aja. Itu aja. Ya. Oke. Terima kasih ikhwah sudah menonton sampai akhir. Itulah perjalanan dakwah ana di Cilacap. Bagi ikhwah mau safari dakwah ke Cilacap, hubungi aja Ustadz Iqbal. Siapa tahu disambut gitu. Siapa tahu disambut, dan ya minimal lah silaturahmi ya kan? Ya, silaturahmi. Kalau di sini welcome sih. Welcome. Ya, apalagi di masjid. Ya, termasuk anak kesini pun anak menawarkan diri ke Ustadz Iqbal, bukan Ustadz Iqbal tahu-tahu ngundang anak des kesini, misalnya enggak, anak nawarin, anak bilang Ustadz Iqbal bisa jadwalin anak khutbah di Cilacap, dia bilang bisa, anak berangkat, tapi ternyata pas kesini lebih dari itu, lebih dari khutbah dijadwalin kajian juga, masya Allah. Ya, karena anak sendiri termasuk koordinator khutbah Jumat di masjid ini, ya, masjid sini, makanya bisa ngisi, kata saya bisa lah. Anak koordinatornya kok bisa lah. Anak konfirmasi dengan DKM sini kan. Terus juga anak konfirmasi ke masjid-masjid Muhammadiyah di sini bisa menerima. Nah, Ustadz Deswara bisanya hanya 1 hari. Nah, kebetulan hanya 1 hari, maka dijadwalkan tadi malam ya, subuh nanti khutbah Jumat. Nah, nanti balik lagi langsung ya. Padahal saya tawarkan beberapa masjid lagi ya. Masya Allah. Ya gitu, jadi channelnya di situ. Oke. Ya. Itulah ikhwah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.